Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pencarian korban hilang dan penanganan bencana longsor di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat sudah bergabung melalui sambungan Zoom Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Selamat sore Pak Jules. Selamat sore Mbak Tari, selamat sore pemirsa Polri TV. Sehat Pak Jules? Puji Tuhan sehat Mbak. Alhamdulillah. Bapak, bagaimana untuk perkembangan pencarian korban longsor di kawasan Cipongkor, Bandung Barat hingga saat ini? Baik, jadi terkait dengan pencarian korban banjir bandang maupun tanah longsor, ya dapat saya sampaikan bahwa sebenarnya banjir bandang maupun tanah longsor ini terjadi kurang lebih ada di dua desa, yaitu Desa Sirnagali, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, maupun Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Nah, untuk di Desa Sirnagali sendiri, itu dari hasil pendataan yang kami dapatkan dari Polres Cimahi, ada kurang lebih satu pondok pesantren pusaka baru yang rusak, kemudian 4 unit rumah permanen maupun semi permanen yang rusak berat juga. Dan untuk terkait dengan tanah longsor di Desa Sinagali ini ada 8 unit rumah semi permanen maupun permanen yang rusak berat. Di samping itu ada fasilitas pemerintah desa seperti jalan desa penghubung di Kampung Pasir Hayam dan Kampung Karaminan, kemudian jalan desa penghubung Kampung Sirnagali dan Kampung Sumumput, serta jalan desa penghubung Kampung Talun dan Kampung Kubang Jaya. Ini mengalami rusak berat akibat longsor. Di samping adanya lahan pertanian maupun persawahan yang terdampak kurang lebih seluas 13 hektar. Nah, untuk pencarian korban khususnya di Kampung Cigintung, data dari yang kami himpun dari Polres Cimahi, untuk saat ini pada awal memang terdapat 10 korban hilang, namun sampai dengan sore hari ini, update terakhir yang kami terima, dari 10 korban hilang tersebut sudah ditemukan 4 orang korban hilang sampai dengan sore hari ini, kurang lebih sekitar pukul 16.30 tadi. Ya, jadi baru saja, dan dalam perjalanan satu korban lagi yang dikirimkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Cililin. Jadi untuk secara jelasnya ada 4 korban, yaitu 2 korban dewasa berjenis kelamin perempuan dan 2 korban anak-anak, yaitu berjenis kelamin satunya laki-laki, satunya perempuan. Demikian Mbak Tari. Itu artinya total 10 orang hilang ada di dua lokasi tersebut ya Bapak? Itu artinya masih ada 6 orang yang hilang Eh, saat ini? Jadi untuk korban hilang ini ada di Kampung Cigintung, sedangkan untuk yang artinya di Desa Cibenda, sedangkan untuk yang Desa Sirnagali itu tidak terdapat korban hilang. Jadi hanya di Desa Cibenda yang terdapat korban hilang sebanyak 10 orang. Namun sampai saat ini sudah ditemukan 4 korban, 4 korban, dan sudah berada di RSUD Cililin itu sebanyak 3 korban, dan saat ini dalam perjalanan sore hari ini kurang lebih 16.30 korban ditemukan dan dibawa ke RSUD Cililin. Jadi secara keseluruhan tim SAR gabungan TNI, Polri, Basarnas, ya, BPBD maupun relawan itu menemukan 4 korban dari 10 korban hilang. Demikian Mbak Tari. Lalu bagaimana dengan kondisi 4 korban yang telah berada di rumah sakit Bapak? Kondisinya saat ini? Ya, jadi 4 korban ini tentunya dalam kondisi sudah meninggal dunia, dan keempatnya tentu akan dilakukan identifikasi, ya, diidentifikasi terkait kondisi korban maupun apakah identitas korban sesuai dengan data, ya, yang sudah dilakukan pengambilan sampel
dari pihak keluarga. Jadi ada keluarga yang telah melaporkan terkait dengan hilangnya keluarganya, anggota keluarganya. Sehingga dari pendataan kami ada 10 dan 4 sudah dibawa. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa tim bidang kedokteran, Dokes Polda Jawa Barat, dalam hal ini bekerja sama dengan Polres Cimahi menurunkan tim DVI Bidokes sebanyak 12 orang dan sudah mendirikan posko DVI anti mortem di daerah pengungsian khususnya di daerah SDN Cibenda dan ada posko DVI postmortem itu di Rumah Sakit Umum Daerah Cililin. Demikian, Mbak. Baik, lalu selain dari Bidokes itu ada berapa personel gabungan yang dikerahkan ke dua lokasi longsor, Bapak? Ah, jadi untuk personil yang dikerahkan karena ini lokasi longsor yang cukup parah memang di Kampung Cigintung ya, Desa Cibenda. Ini secara keseluruhan sampai saat ini ya sampai sore hari ini juga tim SAR gabungan terus bekerja. Dari personil Polri sendiri ada kurang lebih eh, Polda ya Polres Cimahi itu 100-an personil. Kemudian dari Brimob Polda Jawa Barat itu menurunkan kurang lebih 60 personil. Di samping itu, Polres Cimahi juga menurunkan ada kurang lebih 15 personil tim trauma healing. Ini untuk membantu memulihkan kondisi mental maupun kejiwaan dari masyarakat yang terdampak, khususnya anak-anak yang menjadi korban bencana banjir maupun tanah longsor. Pak Jules, hingga saat ini total ada berapa warga yang telah dievakuasi? Nah, sampai saat ini update terakhir itu kurang lebih ada 142 kakak yang terdampak. Data per hari ini ya yang kami himpun kurang lebih ada 527 orang. Jadi dari 142 kakak ini ada 527 orang, ada yang dewasa kurang lebih 342 orang, kemudian remajanya 45 orang, anak-anak 28 orang, lalu ada balita juga 52 orang, kemudian lansianya kurang lebih ada 60 orang yang terdampak, yang saat ini berada di pengungsian tentunya. Baik, 527 orang yang dievakuasi itu dari dua lokasi longsor begitu ya, Pak? Untuk saat ini yang kami terima seperti itu. Jadi untuk 527 ini dari lokasi yang terdampak longsor maupun banjir. Namun tentunya ini masih terus dilakukan asesmen, di mana pendataan masih kita lakukan dan tentu data ini akan terus diperbarui dan kita update untuk terus kita lakukan. Lalu upaya apa yang tengah disiapkan oleh personel gabungan untuk mengantisipasi jika ada kemungkinan longsor susulan, Bapak? Ya, tentunya kami akan berhati-hati ya, tim SAR gabungan tentu eh, berusaha semaksimal mungkin dan secepat mungkin menemukan korban yang hilang utamanya ya, sehingga untuk mencegah terjadinya longsor susulan kami juga melakukan upaya-upaya dengan kehati-hatian. Di antaranya tentu melihat situasi cuaca yang terus berubah, baik di lokasi itu sendiri maupun di lokasi pengungsian. Nah, kita akan lakukan upaya semaksimal mungkin, bekerja sama dengan seluruh stakeholder maupun masyarakat. Mudah-mudahan ya untuk 6 jenazah lagi dapat segera kita temukan dan kami berharap seluruh warga masyarakat khususnya yang berada di lokasi bencana ini untuk menjauhi lokasi dan berhati-hati semaksimal mungkin. Pak Jules, lalu apa yang harus dilakukan oleh warga yang ingin mencari anggota keluarganya yang hilang dari korban longsor? Apakah ada posko-posko mungkin? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi terkait dengan eh, posko pengungsian sementara ini ada di SDN 1 Cibenda. Ya, di samping itu kami membuka posko DVI ya untuk mengidentifikasi korban, termasuk korban yang hilang. Dalam hal ini yang 10 tadi
namun sudah ditemukan 4. Nah, posko DVI sendiri kami buka ada 2. Yang pertama di posko pengungsian itu sendiri di SD Cibenda, dan yang kedua posko DVI postmortem itu yang ada di RSUD Cililin. Nah, bagi warga masyarakat yang merasa kehilangan, silakan melaporkan identitas maupun keluarganya yang mungkin masih hilang, itu di daerah pengungsian SDN Cibenda, atau mungkin mencari kecocokan identitas apabila ada keluarganya yang mungkin menjadi korban yang hilang dan saat ini sudah ditemukan, ada 4 orang ya, 4 korban yang sudah ditemukan. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Sehat selalu Pak Jules, salam presisi. Terima kasih, salam presisi, Mbak.